أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya alhamdulillah di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan buat kita semua untuk melaksanakan satu dari sekian ibadah, satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah di hari ini dan di hari-hari sebelumnya menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khotib mewasiatkan diri khotib pribadi dan kemudian para jamaah sekalian, mari di hari yang mulia ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Karena dengan ketakwaan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 27, "Innama yattaqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersergalah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Uiddat lil muttaqin, yang semua itu jannah Allah itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian nikmat yang wajib kita syukuri
yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat diberikan kemudahan dalam beribadah. Nikmat dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah siapkan jannah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku, kata Nabi SAW, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang enggan. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Barang siapakah itu orang yang enggan untuk memasuki surga Allah itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mentaatiku, dia adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mentaati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tentunya itu sudah dikatakan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimudahkan dalam beribadah, dimudahkan dalam ketaatan merupakan nikmat besar. Ketika datang Ramadan, kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah, menghabiskan Ramadan dengan banyak meraih pahala, dengan siamnya, dengan tilawatul Qur'annya, dengan sedekahnya, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian datang Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dari ayat ini Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat Idul Adha, dan kemudian diperintahkan untuk berkurban. Berkurban diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kemudian insyaallah di bulan depan kita akan memasuki awal tahun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram untuk memperbanyak siam, memperbanyak amal soleh. Karena di hari-hari ini pula, di bulan-bulan ini juga adalah merupakan bulan-bulan yang mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahra, 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Semua itu sudah catat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bulan-bulan itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Allah sampaikan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan haram tersebut disebutkan salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, dan kita sedang berada di dalamnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah, maka suatu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita berjuang dengan semangat melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seyogianya kita sebagai hamba yang lemah ini meminta dan memohon harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kita lakukan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, minimal 3 harapan.
yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu beribadah kepadanya. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, jangan lupa setelah kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah, harapan pertama yang kita harus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harapan nas'alullahal qabul amal. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kaum muslimin rahimakumullah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah yang dirasakan oleh para ulama salaf kita. Ketika seorang ulama Abu Rawat bin Abdul Aziz rahimahullah taala pernah bersaksi akan semangatnya para sahabat ketika melaksanakan ibadah. Maka ketika selesai dari ibadah, mereka dihinggapi rasa kekhawatiran. Kekhawatiran mereka bukan karena bangga, karena banyak ibadah yang dilakukan, akan tetapi karena khawatir amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan adraktuhum istahiduna fi amali shalih fa idza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul ham. Beliau rahimahullah taala pernah mengatakan, saya mendapati para sahabat ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka bersemangat untuk melakukan ibadah. Fa idza fa'aluhu, jika mereka selesai melakukannya, waqa'a 'alaihimul ham, hinggap di hati-hati mereka kegundah gulanaan. Apa yang menyebabkannya kaum muslimin? Ayuqbala minhum amla, karena mereka tidak tahu apakah amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, Idul Adha dan seterusnya, maka panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita itu semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi Khalilullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah Baitullah. Maka setelah membangun pun beliau berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian yang kedua, harapan kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang kita sudah perjuangkan dari awal sampai dengan kematian kita kelak adalah akan menjadi amal yang kelak langgeng, amal yang akan menyelamatkan kita di akhirat, jangan sampai hilang. Oleh karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita melaksanakan banyak ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala nas'alullahal istiqamah. Mintalah kepada Allah agar kita diberikan istiqomah, tetap dalam ketaatan sampai dengan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Rabbmu sampai hari di mana kalian akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga harapan ini kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan mewakili setelah kita melaksanakan ibadah. Yang terdekat adalah ibadah kurban dan Idul Adha kemarin. Mudah-mudahan menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.